Permisi Kak, selamat siang. Iya siang, silakan duduk. Nanti Kak. Baik Kak, persilakan perkenalkan diri Kakak terlebih dahulu dan Kakak berasal dari mana? Baik Kak, perkenalkan saya Nabila Kalsumaya, saya adalah seorang mahasiswa dan saya tinggal di daerah Sukarame, Bandar Lampung. Sebenarnya saya merasa gugup Kak, karena ini pertama kalinya saya konsultasi ke seorang terapis Kak. Terima kasih telah menyampaikan apa yang Kakak rasakan. Itu adalah hal yang wajar karena memang Kakak baru pertama kali konsultasi dengan terapis. Baik Kak, terima kasih. Jujur Kak, akhir-akhir ini saya merasa kesulitan karena tugas kuliah yang menumpuk, dimana saya juga kuliah sambil bekerja Kak. Jadi saya merasa kelelahan dan juga sulit mengatur waktu. Baik, saya mengerti apa yang Kakak rasakan dan saya juga sangat menghargai perasaan Kakak. Di sini Kakak bercerita sesuai kenyamanan diri Kakaknya, tidak usah terburu-buru karena saya di sini akan mencoba mendengarkan dan memahami apa yang sedang Kakak rasakan. Iya Kak, saya jadi lebih cemas gitu dan saya juga sulit fokus Kak. Dan saya merasa kadang kayak sulit untuk menyelesaikan semua tugas-tugas saya Kak. Oh baik gitu, jadi kakaknya saat ini memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk diri kakak, yaitu menyeimbangkan antara pekerjaan dan kuliah ya kak ya. Baik, memang sih itu memang cukup berat. Di sini saya akan mencoba memahami pengalaman kakak lebih dalam dan saya ingin bertanya kepada kakak, apakah kondisi atau situasi ini sangat mempengaruhi aktivitas kakaknya? Iya Kak, saya jadi lebih cemas gitu dan saya juga sulit fokus Kak. Dan saya merasa kadang kayak sulit untuk menyelesaikan semua tugas-tugas saya Kak. Baik, dari hasil cerita kakak yang kakak paparkan, saya melihat di sini kakaknya memiliki gejala tanda-tanda stres ya kak ya, karena dengan adanya kecemasan, tubuh merasa lelah dan mengurangi konsentrasi. Namun, dengan adanya stres ini bukan selalu mengarahkan pada dampak yang negatif atau buruk, tetapi stres juga jika memiliki kadar yang tertentu, stres juga dapat memotivasi seseorang untuk menyelesaikan suatu tugas kak, seperti itu. Jadi dengan adanya rasa stres tersebut, kakaknya bisa langsung ingin menyelesaikan atau menuntaskan suatu pekerjaan, seperti itu kak. Berarti yang saya alami itu termasuk stres ya? Jadi gimana sih Kak cara mengatasinya? Baik, di sini saya akan memaparkan bagaimana caranya ya kak ya. Nah, caranya itu cukup mudah kak, kakak tinggal mulai untuk memanajemen waktu kak. Misalnya membuat daftar prioritas atau bahkan membagi tugas menjadi target-target kecil kak. Dan ini pun yang paling penting kak, jangan lupa luangkan waktu untuk istirahat dan luangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang menurut kakak menyenangkan. Misalnya, kakak suka hiking nih, kakak harus luangkan waktu atau hari yang dimana kakak itu harus melakukan hiking seharian full, biar mood kakak ini ter-up booster kembali dan tubuh ini merasa fresh kembali, seperti itu kak. Itu sih Kak, kebiasaan saya sering menunda tugas karena terlalu banyak tugas yang harus saya kerjakan. Oh, baik. Jadi kakak di sini sering melakukan perilaku menunda atau prokrastinasi ya kak ya. Memang sering kali perilaku menunda ini sering memperburuk rasa stres itu sendiri. Tapi kakak coba untuk mulai menyelesaikan tugas atau pekerjaan dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu, agar di dalam diri kakak ini tumbuh rasa percaya diri dan termotivasi untuk melakukan tugas-tugas lainnya yang lebih besar kak, seperti itu. Baik Kak, saya akan mencoba membuat jadwal yang lebih teratur. Baik, bagus sekali. Dan di sini juga saya ingin mengingatkan bahwa kakak jangan sungkan untuk meminta bantuan kepada teman, kepada keluarga, kepada dosen ketika kakak kewalahan melakukan pekerjaan yang kakak kerjakan, seperti itu. Karena dengan adanya dukungan sosial juga, kakaknya bisa mengurangi tingkat rasa kesetresan itu sendiri. Terima kasih Kak, setelah bercerita dengan Kakak, saya merasa lebih lega.
Baik, saya sangat senang mendengarnya. Semoga strategi yang telah kita diskusikan tadi dapat mengelola stres yang kakak rasakan. Dan jika kakaknya butuh berbagi pengalaman dan cerita, boleh ketemu lagi di lain hari ya kak. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Kak. Nanti jika saya ingin konsultasi lagi, saya akan hubungi Kakak ya. Halo, selamat sore dengan Kak Nabila. Iya, benar. Selamat sore Kak. Bagaimana kabarnya kakak hari ini? Senang loh, saya bisa bicara kembali dengan kakak setelah konsultasi kita kemarin. Iya, ada sedikit perubahan Kak. Saya mulai mengatur jadwal kuliah dan kerja, tapi kadang masih kewalahan kalau Saya memahami situasi kakaknya. Nah, ketika kakak merasa kewalahan, biasanya apa yang sering kakak lakukan? saya sering takut tidak bisa menyelesaikan semuanya Kak. Oh, jadi kakaknya ada tekanan untuk memenuhi harapan dari dua sisi sekaligus ya, pekerjaan dan kuliah. Iya, betul Kak. Rasanya saya harus berhasil di kuliah dan di kerjaan sekaligus. Bagaimana dengan waktu istirahatnya? Apakah sudah lebih teratur dibanding sebelumnya? Sudah lumayan baik sih Kak, tapi kadang masih bergadang kalau banyak tugas. Oke, bagus sekali. Menunjukkan kakaknya mulai memiliki kontrol terhadap aktivitas sehari-hari ya kak ya. Sekarang saya sendiri ingin bertanya, dalam skala 1 sampai 10, tingkat stres kakak saat ini berada di angka berapa kak? Saat ini sih sekitar 6 Kak, tapi dulu rasanya sampai 9 gitu. Oke, berarti ada penurunan yang cukup baik ya kak ya. Walaupun belum sepenuhnya nyaman, tetapi alhamdulillah sudah ada kemajuan yang patut diapresiasi ya kak ya. Terkadang saat masih menghadapi kesulitan, kita juga lupa melihat perkembangan yang sudah terjadi ya kak ya. Nah, apakah ada situasi tertentu minggu ini yang membuat kakaknya stres meningkat gitu? Kemarin sih ada tugas kelompok dadakan, sementara itu pekerjaan juga sedang banyak-banyaknya. Oh, oke. Nah, saran saya bagaimana jika kedepannya kakak mencoba untuk berhenti sejenak ya kak ya? Untuk menentukan prioritasnya seperti yang sudah berhasil kemarin dilakukan sebelumnya, kakak harus fokus pada satu tugas terlebih dahulu sebelum berpindah ke tugas yang lain. Iya, seperti itu. Iya Kak, saya memang jarang meluangkan waktu untuk diri saya sendiri. Nah, selain itu kakak jangan lupa menyediakan waktu untuk diri sendiri kak, meskipun hanya 10 hingga 15 menit sehari ya, untuk melakukan aktivitas yang kakak sukai atau sekedar hanya untuk istirahat. Nah, itu penting sekali kak untuk menjaga energi fisik dan mental kakaknya. Tujuannya bukan menghindari tanggung jawab, tetapi membantu kakaknya tetap mampu menjalankan kuliah dan pekerjaan dengan lebih sehat. Seperti itu. Baik Kak, saya akan coba fokus satu persatu. Baik, untuk minggu ini saya sarankan kakak coba lanjutkan ya, membuat daftar prioritas atau waktu istirahat yang cukup. Dan perhatikan kapan stres mulai meningkat. Nah, di situ kakak catat situasinya agar kita bisa bahas pada sesi berikutnya. Baik Kak, terima kasih atas sarannya. Iya, sama-sama. Saya senang mendengar kakaknya ada perkembangan positif. Tetap hargai setiap langkah kecil yang sudah berhasil dilakukan ya kak ya. Baik, saya sebagai terapis, saya senang mendengarnya. Jika diperlukan, kita bisa kembali menjadwalkan sesi selanjutnya untuk konsultasi berikutnya kak ya. Semangat menjalani kuliah dan pekerjaannya. Terima kasih Kak, saya merasa lebih tenang setelah bicara dengan Kakak hari ini. Oke, selamat sore, jaga kesehatan dan sampai bertemu di sesi berikutnya kak ya. Siap Kak, sampai jumpa di sesi berikutnya.